Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat kreatif dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang lebih baik amalannya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kematian yang secara naluri dibenci oleh manusia, pada saatnya akan datang juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menyebutkan tentang detik-detik sakaratul maut menjelang kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali-kali tidak apabila ruh yang dicabut itu telah sampai di kerongkongan. Wa qila man raqa, dan dikatakan siapa yang dapat menyembuhkannya, yang bisa mengejar nyawa orang ini agar dia masih terselamatkan jiwanya. Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia yakin bahwa sungguhnya itu adalah hari perpisahan dia dengan dunia. Itu adalah hari terakhir dia bisa melihat matahari, bisa menikmati kehidupan di dunia ini. Waltaffatis saqu bis-saq, bertemu antara betis kiri dengan betis kanan ketika dia dibungkus dengan kain kafan. Ila rabbika yauma idzinil masaq, kepada Rabbmu lah pada hari itu engkau dikembalikan. Ketika ruh telah sampai di kerongkongan, maka manusia akan ingat tentang amalan-amalan salih yang belum sempat ia lakukan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadisnya, "Fa'idha balagat nafsuka hadhihi wa asyara ila halaqihi qulta atasaddaqu wa ana awanus sadaqah." Kata Nabi SAW, jika nafasmu telah sampai di sini, Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kerongkongannya, maka engkau akan berkata saat itu, "Atasaddaq, aku akan bersedekah, wa anna awanu sadaqah," maka bagaimana mungkin saat itu engkau mampu bersedekah? Karena tubuh sudah kaku, sedikit lagi, sebentar lagi waktu perpisahan dengan dunia akan terjadi. Maka saat itulah muncullah penyesalan tentang sedikitnya amalan ketika kematian itu datang. Penyesalan tentang sedikitnya amalan juga terjadi ketika datangnya hari kiamat. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Ibn Abil Hasan Al-Basri, seorang tokoh tabi'in di Basrah yang wafat tahun 110 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, "Laisa ahadun min ahli samawati wal aradin illa yalumu nafsahu yaumal qiyamah." Tidaklah ada seorang pun dari penduduk langit yang 7 lapis dan penduduk bumi yang 7 lapis kecuali ia akan menyesali jiwanya pada hari kiamat. Kenapa mereka menyesal? Karena sedikitnya amalan mereka ketika di dunia dan ketika mereka tidak segera bertobat terhadap dosa-dosa mereka.
Sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang perlu kita lakukan supaya kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal ketika datangnya kematian. Yang pertama adalah memperbanyak amalan salih. Dan amalan salih itu terbagi menjadi dua. Ada aktif income pahala dan ada pasif income pahala. Aktif income pahala maksudnya kita yang harus beramal, yang harus berbuat, dan kita yang akan mendapatkan ganjaran pahala dari apa yang kita lakukan. Seorang muslim yang masih diberikan kesempatan di dunia ini, hendaknya dia mengisi hari-harinya dengan memperbanyak amal salih. Dan amal salih, amalan dikatakan amal salih ketika amalan itu dibangun di atas keikhlasan dan sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena inilah amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan balasan pahala. Hal ini sebagaimana perkataan Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, seorang tabi'ut tabi'in yang wafat di Makkah tahun 187 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, al-amalu la yuqbalu hatta yakuna khalisan sawaban. Fal khalisu idza kana lillahi was sawabu idza kana ala sunnah. Kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, suatu amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga amalan itu ikhlas dan benar. Fal khalisu idza kana lillah. Ikhlas dikatakan ikhlas ketika amalan itu dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Was-sawabu idza kana ala sunnah. Dan dikatakan benar ketika amalan itu sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala juga pernah mengatakan, al-amalu bighairil ikhlasi walal iqtida kal musafiri yamla'u jawbahu yuthkiluhu wala yanfa'uhu. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, amalan yang dilakukan tanpa keikhlasan dan tanpa adanya ketundukan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kal musafiri yamla'u jawbahu yuthkiluhu wala yanfa'uhu. Seperti seorang musafir yang mengisi kantong bekalnya dengan pasir, yuthkiluhu, memberatkannya, wala yanfa'uhu, tapi tidak bermanfaat baginya. Amalan itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberikan pahala. Sehingga marilah kita mengisi sisa usia kita dengan memperbanyak amalan salih, dan ini merupakan aktif income pahala kita. Kita yang beramal, kita yang melakukan, dan insya Allah kita yang akan mendapatkan pahalanya ketika dibangun di atas dua pilar, yaitu ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang disebut dengan pasif income pahala. Yaitu kita melakukan satu amalan sekali, tapi pahalanya terus mengalir kepada kita meskipun kita sedang tidur, kita sedang santai, kita tidak lagi mengamalkan amalan. Sekali kita mengamalkan, maka seterusnya kita akan mendapatkan pahala dari amal soleh tersebut. Ada beberapa amal salih yang pahalanya terus mengalir meskipun orang yang mengamalkannya itu telah meninggal dunia, sehingga seorang mukmin tidak layak untuk melalaikan amalan ini. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Di antara amalan kebaikan yang pahalanya akan mengikuti orang mukmin yang melakukannya setelah kematian dia, yang pertama adalah ilman 'allamahu wa nasyarahu. Yang pertama adalah ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Ketika kita memiliki ilmu, kemudian kita ajarkan kepada orang lain, kita sebarkan, maka setelah selesai, ilmu yang diketahui oleh orang, diamalkan oleh orang, kita terus mendapatkan pahalanya. Wa waladan salihan tarakahu. Yang kedua adalah anak salih yang ditinggalkannya.
wa mushafan warathahu, dan mushaf yang diwakafkan, au masjidan banahu, atau masjid yang dibangun, au baitan libni sabili banahu, rumah yang dibangunnya untuk ibnu sabil, untuk orang yang sedang dalam perjalanan, au nahran ajrahu, atau sungai yang dialirkannya, au sadaqatan ajraha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi. Yang ketujuh adalah sedekah yang dikeluarkannya dari hartanya dalam keadaan dia sehat dan ia masih hidup. Yalhaqu min ba'di mautihi, amalan-amalan tersebut akan terus mengalir pahalanya mengikuti dia meskipun dia telah meninggal dunia. Dan harta yang sebenarnya yang kita miliki adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna malahu ma qaddama wa mal warithihi ma akhara." Sesungguhnya harta yang kita miliki adalah apa yang kita infakkan, dan harta untuk ahli waris kita adalah apa yang kita tinggalkan. Jangan sampai kita siang malam mencari uang, mencari harta, akan tapi tidak mendapatkan pahala, justru yang menikmati adalah ahli waris. Ini yang pertama, sahabat kreatif, yang semoga mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menyesal. Maka kita harus melakukan amal salih, baik itu aktif income pahala, kita sendiri yang melakukannya, atau pasif income pahala, yaitu kita melakukan satu amalan yang pahalanya terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, agar kita tidak menyesal ketika datangnya kematian adalah segera bertaubat terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa yang dilakukan oleh manusia akan mendatangkan keburukan dan musibah bagi pelakunya. Lihatlah bagaimana kaum Nabi Nuh menentang dakwahnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, yang ketika mereka diseru agar meninggalkan kesyirikan, namun mereka menolaknya. Maka negerinya kaum Nabi Nuh itu dijadikan menjadi negeri yang kering, dan wanitanya dijadikan wanita-wanita yang tidak berketurunan. Artinya dampak dari maksiat itu dijadikan kering negerinya dan dijadikan mandul para wanita-wanita mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Muqatil rahimahullahu ta'ala, "Lamma kadzabu Nuhan zamanan tawilan, habasahu Allahu anhumul matara wa aqama arhama nisaihim 40 sanatan." Kata Muqatil rahimahullahu taala, ketika kaum Nuh mendustakan dakwah Nabi Nuh dalam waktu yang panjang, maka Allah Subhanahu wa taala menahan hujan dan menjadikan rahim wanita-wanita mereka kering, tidak bisa berketurunan. Berapa lamanya? 40 sanatan, selama 40 tahun lamanya. Dosa juga dapat menyebabkan seorang terlilit utang. Sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in yang wafat di Basrah tahun 110 Hijriyah, beliau pernah mengatakan, "Inni la a'rifu dzamba alladhi hamala bihi alayya ad-daina." Sungguh aku mengetahui dampak dari dosaku dulu yang menyebabkan aku sekarang terlilit hutang. Muhammad bin Sirin ketika dahulu 40 tahun sebelum kejadian itu, beliau pernah mengatakan kepada temannya yang sedang jatuh bangkrut, beliau mengatakan, "Ya muflis, wahai orang yang bangkrut." Maka 40 tahun setelah itu Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala terlilit hutang. Dampak buruk dari dosa juga akan tampak pada buruknya kendaraan. Sebagaimana Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, "Sungguh aku benar-benar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku melihat dampaknya pada kelakuan tunggangan dan budak perempuanku." Bahkan di antara dampak buruk dari suatu dosa, ia akan menunjukkan pada dosa-dosa yang lainnya. Ketika seorang melakukan satu keburukan, maka ditunjukkan dengan keburukan-keburukan yang lebih besar lagi. Dikatakan oleh Urwah bin Zubair, seorang tabi'in yang wafat di Madinah tahun 94 Hijriyah, beliau pernah mengatakan, "Innal hasanah tadullu ala ukhtiha wa innas sayyi'ata tadullu ala ukhtiha." Kata Urwah bin Zubair rahimahullahu ta'ala,
Sesungguhnya kebaikan akan menunjukkan kepada saudaranya, akan menunjukkan kepada kebaikan-kebaikan yang lainnya, dan keburukan pun akan menunjukkan kepada saudaranya, yaitu keburukan-keburukan yang lainnya. Maka seorang muslim yang baik adalah muslim yang ketika dia terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan, dia segera mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap bani Adam itu pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua kiat agar kita tidak menyesal ketika datangnya kematian, yaitu kita memperbanyak amal salih dan bertaubat dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Sebagai penutup, sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwasanya dunia merupakan ladang tempat beramal, bukan tempat perhitungan. Sebelum datangnya penyesalan, maka manfaatkan kesempatan hidup di dunia dengan melakukan banyak amalan-amalan kebaikan untuk bekal di kehidupan setelah kematian. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, seorang khulafaur rasyidin yang wafat tahun 40 Hijriah di Kufah. Beliau pernah mengatakan, "Inna dunya qad irtahalat mudbarah wa innal akhirata qad irtahalat muqbalah wa likulli minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya dunia ini akan beranjak pergi. Pada saatnya dunia akan meninggalkan kita, atau kita akan meninggalkan dunia, dan akhirat akan datang. Walikulli minhum banun, dan dari setiap keduanya memiliki anak-anak. Ada orang-orang yang sejak bangun tidur tidak ada yang terfikir baginya kecuali mencari dan menumpuk dunia. Dan tidak ada orang, dan ada orang yang tidaklah dia membuka matanya di pagi hari kecuali dia berfikir bagaimana mendapatkan pahala yang banyak pada hari itu. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berpesan, "Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya." Jadilah kalian sebagai anak-anak akhirat, anak-anak yang rindu dengan kampung halamannya di akhirat, anak-anak yang ingin dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa la takunu min abna'id dunya. Janganlah kalian menjadi anak-anak pecinta dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab. Hari ini adalah hari beramal dan tidak ada perhitungan. Wa ghadan hisabun wala amal. Sedangkan besok adalah hari beramal. Sedangkan besok adalah hari penghisaban dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Ini para sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit renungan untuk kita semua agar kita tidak menyesal ketika datangnya kematian. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengkaruniakan kepada kita kematian yang baik, kematian yang husnul khatimah. Kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan amalan-amalan salih, dan kita diberikan kemudahan di dalam menghadapi berbagai tahapan-tahapan di alam kubur, dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga Firdaus al-A'la. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.